Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Khotbah Minggu hari ini, yaitu 11 Juli 2021. Untuk itu saya mengajak kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amos pada pasal yang kelima, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan yang Menuju Hidup. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu hari ini adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami menyampaikan kembali turut berduka bagi keluarga Bapak Edi Lekatong Besi yang pada waktu yang lampau Tuhan telah panggil Ibu Kekasih, Ibu Penatua Wilmina Lekatong Besi Aki Hari, adalah seorang pelayan Tuhan dan seorang ibu yang sangat disayangi dan dikagumi oleh banyak orang, termasuk juga seorang yang punya jabatan pelayanan di Sinode GKP sebagai Badan Pemeriksa Ekonomi Keuangan Sinode. Dan kita juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Ibu Dorce Apono Hatuleli yang juga telah Tuhan panggil pada hari kemarin, hari Kamis. Dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi semua anggota keluarga yang ditinggalkan oleh kedua ibu kekasih ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana tadi saya telah bacakan firman Tuhan dan juga saya telah menyampaikan tema bagi kita, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ada seorang wisatawan pernah bercerita bahwa dia sudah pergi banyak mengelilingi tempat, memandang keindahan alam yang luar biasa. Tetapi dalam ceritanya dia berkata, sudah banyak saya melihat keindahan alam, tetapi sangat sedikit sekali foto yang saya hasilkan tentang keindahan alam yang benar-benar indah. Lalu muncul pertanyaan, apakah setiap kali Anda pergi ke tempat-tempat yang indah itu Anda tidak foto? Dia berkata bahwa ke tempat di mana dia pergi berwisata dia selalu foto, tetapi hasilnya banyak kali mengecewakan. Dia boleh melihat keindahan tetapi tidak berhasil untuk memoto keindahan. Saudara-saudara, di sisi lain ada seorang fotografer yang
di tempat-tempat biasa justru menghasilkan foto yang indah. Acap kali dia berfoto di pinggiran rel kereta api, di pasar-pasar, atau bahkan juga di kebun ataupun di sawah. Tapi hasilnya sangat luar biasa indahnya. Lalu orang bertanya, mengapa Anda menghasilkan foto yang begitu indah? Lalu dia berkata bahwa dia akan selalu mencari sudut pandang yang terbaik. Dia juga akan memperhatikan pencahayaan. Dia juga memperhatikan keadaan waktu di sekeliling. Kalau waktu sunset, maka dia harus mencari tempat dari sudut berapa untuk menghasilkan foto yang terbaik. Kalau di waktu siang, dia juga harus mencari tempat dan juga sudut pandang yang berbeda. Nah, saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata fotografer ini dia banyak melakukan pencarian, bukan pencarian tempat tetapi pencarian sudut pandang, bagaimana dia memandang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada barangkali kita juga sering lupa atau gagal melihat keindahan, melihat kemurahan, kasih, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bahkan juga mungkin seringkali lupa, gagal melihat keadilannya. Karena mencari Tuhan tidak mungkin bisa seperti pelancong yang sambil lalu, tapi membutuhkan kesungguhan hati untuk kita dapat memandang, untuk kita dapat mencari dengan jelas Tuhan itu dalam kehidupan kita, untuk kita dapatkan dan untuk kita bersama-sama dengan Dia bersama kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang hampir sama terjadi bagi zaman Amos. Amos adalah seorang nabi yang berkhotbah, yang menyampaikan nubuat Tuhan bagi suatu bangsa, bagi suatu kerajaan, bahkan sampai ke istana. Dialah seorang yang tinggal di Tekoa, yang berada di samping Laut Mati. Tuhan memanggilnya untuk menyampaikan firman-Nya. Herannya, Tuhan memanggil dia menyampaikan firman-Nya tentang hari Tuhan, tentang penghukuman yang akan datang. Dan ketika dia Tuhan panggil untuk menyampaikan pesan yang sebegitu hebat, seolah-olah keadaannya sangat kontras sekali. Ketika itu, bahwa kerajaan Israel, yaitu utara, adalah kerajaan yang sangat makmur. Kerajaan yang sangat luar biasa kemajuannya. Sehingga tatkala dia berbicara tentang hari Tuhan, bahwa Tuhan akan murka, maka mereka merasa ini seolah-olah lelucon saja. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan menghukum? Situasi saja sangat luar biasa kemajuannya. Atau seperti di Yehuda, di kerajaan selatan, waktu itu Uzia menjadi raja, kurang lebih sama, bahwa pemerintahannya juga adalah pemerintahan yang sangat-sangat luar biasa kemajuannya. Jadi baik Yerobeam yang ada di Israel di utara maupun Uzia, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memimpin rakyatnya untuk boleh maju secara jasmania. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada cara-cara mereka di dalam melakukan kepemimpinan. Kurang tidak berkenan kepada mereka ketika ternyata ada penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang tidak Tuhan senangi, hal-hal yang memberontak kepada Tuhan, yang mereka banyak lakukan. Saudara-saudara, di saat seperti itu, Amos bernubuat bahwa Tuhan akan murka, Tuhan akan menghukum umat Tuhan. Lalu umat Tuhan merasa
Heran, tidak mungkin, tidak masuk akal, nonsen. Bagaimana mungkin Tuhan akan menghukum situasi-situasi yang nyaman? Bahkan mungkin akan lebih bagus seperti kerajaan pada waktu Daud memerintah. Ada kemakmuran yang luar biasa. Masa seorang nabi berbicara bahwa akan datang suatu hukuman? Mulai mereka tidak paham. Sama seperti saya katakan tadi, gagal memandang. Seperti kegagalan pelancong untuk memandang dari sudut pandang apa untuk menghasilkan suatu keindahan. Mereka gagal karena mereka terpaku kepada hal-hal yang duniawi, lalu merasa bahwa semua aman-aman saja. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dimulai pada tahun milenium, semua orang merasakan suatu semangat yang luar biasa. Bahkan diawali pada abad-abad ini, Bapak Ibu, tidak ada orang yang menyangka bahwa akan ada COVID-19 seperti separah sekarang ini. Semua orang dengan euforia yang luar biasa bahwa dunia semakin canggih, teknologinya begitu hebat, antar pulau, antar provinsi, hitungan menit dengan pesawat. Yang luar biasa lagi ditemukan teknologi 4G. Bisa telepon sambil melihat wajah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kirim uang tidak pakai wesel pos. Hanya dengan pencet di HP. Hitungan detik sampai. Teknologi yang lebih hebat lagi. Ada sekarang teknologi internet 5G. Mungkin setelah itu akan ada lagi. Orang merasakan euforia yang luar biasa bahwa kemajuan luar biasa terjadi. Dan Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, di akhir tahun 2019 orang dikagetkan dengan COVID-19. Orang-orang masih juga memperkatakan, ini apa ini? Sesuatu yang sederhana, terlalu kecil, aman. Dimulai dengan orang-orang Eropa yang mengecilkan situasi ini. Dan ternyata banyak korban baru mulai tersadar. Terakhir orang-orang di Asia mulai mengecilkan juga. Lalu kembali sekarang momok pada COVID yang jilid selanjutnya. Ada Delta Plus. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Amos bernubuat kepada umat Tuhan pada waktu itu, mereka seolah tidak percaya. Tidak mau menerima firman Tuhan. Karena melihat latar belakang keadaan ekonomi yang stabil. Karena melihat pembangunan yang begitu hebat. Karena melihat bahwa zaman-zaman keemasan, zaman kemakmuran. Dan tidak lama kemudian, sekitar tahun 760 sampai 722 sebelum Masehi, terjadilah kehancuran yang sangat luar biasa. Bahwa terjadilah pembuangan. Wah, sangat mengerikan Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan. Padahal Yoel, Amos, dan juga para nabi lainnya telah berbicara kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, agar mereka datang kepada Tuhan. Tetapi mereka pura-pura tidak mau. Dan tidak ada yang mencari Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dan ketika mereka sudah dalam pembuangan, barulah berteriak minta tolong. Barulah mereka berteriak memohon pertolongan yang datang dari Tuhan. Namun pada awalnya mereka tidak mau menerima firman Tuhan. Saudara, adalah suatu pergumulan yang sangat luar biasa bagi Amos pada waktu itu menyuarakan firman Tuhan di tengah-tengah bangsa itu yang dalam keadaan yang makmur. Suatu tantangan yang sangat luar biasa, mengingatkan bangsa itu dalam keadaan-keadaan yang baik, dan mengingatkan bahwa Tuhan akan datang, Tuhan dengan hukumannya. Mereka tidak mau percaya. Saudara-saudara, sebagian kecil yang saya bacakan kepada kita pada ayat yang keempat sampai yang keenam dari kitab Amos pada pasal 5 adalah mengingatkan bangsa itu agar mereka mencari Tuhan.
Dan Amos mengingatkan kepada mereka, sebab beginilah firman Tuhan. Dia hendak mengatakan, ini bukan kata-kata saya, bukan keinginan saya, tetapi ini adalah perkataan Tuhan. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, memang berbicara tentang kehidupan, itulah berbicara tentang kedaulatan Allah. Itu berbicara tentang kasih Tuhan semata. Karena ketika Anda hidup, ketika saya hidup, ketika kita hidup, itulah karena kemurahan Tuhan belaka. Saudara, kita harus mengingat bahwa kita hidup ketika Tuhan telah menghembusi kita dengan napasnya. Tanpa napas Tuhan yang dimasukkan kepada hidup kita, kepada tubuh kita, maka kita adalah debu tanah yang tiada artinya. Kitab Kejadian telah melukiskannya kepada kita dengan begitu jelas. Tuhan mengambil tanah dan juga membentuknya. Dan kemudian dia menghembusi napas kepada bentukan tangannya. Dan pada akhirnya jadilah manusia, yaitu Adam. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selama Allah tidak menghembusi napasnya kepada buatan tangannya, maka itu adalah patung yang tiada artinya. Itu tidak akan menjadi Adam, tidak akan menjadi manusia. Tapi ketika Tuhan telah menghembusi napasnya kepada manusia pertama itu, dia menjadi manusia yang hidup, dan seharusnya adalah manusia yang mempermuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang saya maksudkan bagi kita pada hari ini, di hari Minggu ini, hari Tuhan, bahwa tentang kehidupan, bahwa benar kita harus bergantung kepada Tuhan. Manusia bukan manusia yang independen. Manusia adalah manusia yang dependen, yang bergantung. Bergantung kepada siapa? Bergantung kepada sang pemilik napas itu. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, carilah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Tapi ingat, apakah memang pada waktu itu umat Tuhan tidak beribadah? Apakah memang ketika Amos bersuara tentang agar mereka mencari Tuhan, apakah mereka tidak beribadah? Mereka beribadah. Bahkan dikatakan pada ayat yang kelima, dikatakan begini, janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Baik itu Betel, Gilgal, dan Berseba adalah tempat-tempat di mana orang Yahudi untuk melakukan ritus keagamaan. Tempat-tempat di mana mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Amos berkata, jangan lagi cari itu. Saudara, ternyata bahwa umat Tuhan pada waktu itu mereka beribadah secara seremoni. Beribadah padahal mereka secara tampak di luar mereka menunjukkan ketaatan. Tetapi dalam praktek mereka tidak melakukannya. Mereka tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan cara yang sungguh. Hanya dengan cara kebiasaan dan kepura-puraan. Seolah-olah itu adalah tuntutan hukum yang harus ditepati saja. Jadi perihal mempersembahkan korban mereka tak lakukan. Perihal ibadah subuh ataupun ibadah malam mereka tak lakukan. Tetapi ibadah-ibadah yang tidak bermakna. Karena mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak melakukannya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ini mengingatkan kita, carilah Tuhan. Bukan hanya sekedar seremoni kita beribadah. Bukan hanya sekedar kita mengikuti perjamuan asa kudus di gereja ataupun di rumah kita. Bukan sekedar melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi bagaimana hati kita terpaut kepada Tuhan. Dan kita melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, di saat pandemi sekarang ini, kita diingatkan akan apa yang dikatakan oleh Amos, Nabi Amos pada bagian ini. Janganlah mencari Betel,
janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba. Jadilah ibadahmu bukan sekedar untuk dilihat orang. Jadilah ibadahmu bukan sekedar kebiasaan. Jadilah ibadahmu bukan sekedar seremoni, tata ibadah. Tapi jadilah ibadahmu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bahwa hidupmu berpadanan dengan kebenarannya. Itu adalah ibadah yang sejati. Yang oleh Rasul Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebab ada banyak orang yang pergi ke gereja dengan begitu rajin. Ada begitu banyak orang yang begitu rajin untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang rajin untuk melakukan hal-hal amal. Tetapi hatinya bukan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ada udang di balik rempeyek. Biasanya kalau sudah mau masa-masa pilkada, maka sembako datang ke gereja atau bahkan juga ke teman-teman lainnya. Persembahan-persembahan. Dan juga dengan berbagai macam cara. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa baiklah kita beribadah dengan sungguh, yaitu dengan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Secara totalitas hidup kita, baik pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini juga diingatkan kepada kita, taatlah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api dan memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus beribadah sungguh kepada Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan, agar jangan sampai Tuhan menunjukkan murkanya kepada kita. Kita mengingat firman Tuhan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, oleh karena itu kita harus berada bersama dengan Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, memuliakan Dia dengan hati dan perbuatan kita. Jangan sampai Dia murka lalu menghukum umat manusia. Jangan sampai murkanya menimpa saudara dan saya. Tapi biarlah kasih sayangnya, biarlah kemurahannya, biarlah kebaikannya melingkupi saudara, melingkupi saya. Karena kita adalah orang-orang yang mau mencari Tuhan agar kita hidup. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, COVID-19, bahkan COVID Delta yang sekarang COVID Delta Plus, sudah memakan begitu banyak korban. Pulau Jawa sekitarnya yang menerapkan PPKM dan juga yang menerapkan peraturan yang begitu ketat. Kami selaku hamba Tuhan mendukung pemerintah dalam hal ini. Dan dari sini pun kita menyampaikan kepada semua pendengar dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah untuk kita memutus mata rantai COVID ini. Mari kita mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting di luar rumah. Mari kita menjaga kesehatan kita dengan prokes yang kuat. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan ada yang menyepelekan pandemi ini. Karena sudah terbukti begitu banyak orang menjadi korban. Dan kami selaku hamba Tuhan berdoa untuk saudara-saudara. Tapi saudara pun harus tetap menjaga kesehatan saudara. Dan harus yang terutama carilah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Karena dengan iman yang kuat,
maka kita juga perlu dengan imun yang kuat dan hikmat Tuhan yang ada pada kita. Tuhan pasti melindungi kita semua. Oleh karena itu pelihara iman kepada Tuhan. Cari Tuhan dalam hidup. Bergantung dan berserah kepada Tuhan. Karena dia berkata, kalau kita mencari dia, kita akan menemukan. Dan pada hari ini, biarlah kita bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan sekedar mendengar, tapi kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadilah seperti seorang fotografer yang dapat melihat, memandang keindahan di sekitarnya dengan berbagai sudut pandang. Dengan demikian, kita boleh memandang akan kebaikan Tuhan, boleh memandang akan kemurahan Tuhan, tapi juga harus memandang keadilan Tuhan. Karena dengan hal itu, dengan keadilan, kebaikan, kemurahannya, maka kita akan tetap setia di dalam Dia. Mencari Tuhan bukan hanya mencari kebaikannya untuk merasakan senang-senang, tapi mencari Tuhan, mencari kebaikannya untuk menjadi pelaku kebenarannya, untuk menjadi orang yang setia, untuk menjadi orang yang tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita yang maha baik, Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang maha adil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami berdoa kepadamu mengucap syukur karena Tuhan telah mengingatkan kami dari kebenaran bahwa kami harus mencari Engkau dalam kehidupan kami. Acap kali kami salah memandang, acap kali kami salah untuk menilai, karena dunia ini mencoba untuk membuat kami terlena dengan segala kemilauan yang ada di dalamnya. Dan hari ini kami diingatkan, kami harus mencari Engkau dan berlindung kepadamu agar kami hidup. Tuhan, kami tidak dapat berlindung kepada dokter. Kami tidak dapat berlindung kepada obat-obatan. Kami tidak dapat berlindung kepada vitamin. Kami tidak dapat berlindung kepada siapapun dan apapun di alam ini, ya Bapa. Kami hanya bisa berlindung kepada Tuhan yang sanggup menjaga kami, yang sanggup melindungi dan memberkati kami semua. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik karena pandemi, yang isolasi mandiri di rumah, ataupun yang berada di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan mereka disembuhkan. Dan biarlah karena kuasa-Mu yang ajaib yang bekerja di antara mereka, mereka akan mensyukuri Tuhan dan beribadah kepada-Mu, mencari Engkau selama hidup mereka. Ya Tuhan, jamah tolong mereka ya Allah kami. Berikanlah kekuatan bagi para tim medis. Berikanlah mereka hikmat dan bijaksana. Berkatilah obat-obat yang telah ditemukan. Biarlah itu juga Tuhan pakai menjadi alat Tuhan bagi kesembuhan banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa buat para pemerintah dengan gerakan vaksinasi yang begitu masif. Tuhan tolong agar segalanya berjalan dengan cepat dan baik. Tolong ya Tuhan, kepada-Mu kami serahkan proses-proses ini. Kami berdoa ya Allah kami, bagi saudara kami yang dalam kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Bagi hamba Bapak ini di Katung Pesi, bagi semua anak-anak, menantu dan cucu-cucu Wise yang ada di Belanda, dan keluarga Michael dengan keluarga, dengan anak-anak Aryo dengan keluarga. Bahkan semua ya Allah kami yang tidak sempat kami sebut satu persatu, Tuhan mau jamah, Tuhan mau hiburkan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga dari Bu Kekasih Dorce Apono Hatuleli ya Tuhan. Karena Engkau telah memanggil Bu Kekasih, maka kami berdoa Tuhan yang menghiburkan semua anggota keluarga yang tinggalkannya. Ya Bapa yang maha baik, kami menyerahkan pelayanan kami, gereja Tuhan, kami menyerahkan pelayanan online kami menyerahkan hidup kami, keluarga-keluarga kami dalam tangan Tuhan. Bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Tuhan mau jamah dan berkati. Biarlah Engkau menguatkan yang lemah, Engkau mencukupkan yang berkekurangan, Engkau menyembuhkan yang sakit.
Terpujilah Tuhan. Dan doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi pelayanan berikutnya.